Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 2 orang, yaitu ada Saifi, Putri Ardhanani dengan NIM 232, kemudian ada Raden Roro Aryana Sinantia dengan NIM 260, dan saya sendiri, Yuli Faisal Farisya dengan NIM 254. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pembuatan database dengan studi kasus perpustakaan. Kami menamainya perpustakaan Nexus. Pertama, kami akan menjelaskan tentang skema database dan desain RD. Dilanjutkan dengan proses normalisasi dan optimalisasi dan hasil implementasi dan demo query. Untuk presentasi saya serahkan ke Sevi. Silakan. Oke. Saya akan mempresentasikan skema database yang telah kami rancang untuk sistem perpustakaan. Skema ini mencakup berbagai entitas, atribut, serta hubungan antar entitas yang penting untuk mengelola data di perpustakaan. Kita mulai dengan entitas pertama, yaitu buku. Entitas ini menyimpan informasi penting mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan. Atribut yang terdapat dalam entitas ini meliputi ISBN sebagai primary key, berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap buku, judul yang merupakan nama buku, pengarang yang merupakan nama penulis buku, penerbit, mencakup nama penerbit buku, tahun terbit, menunjukkan tahun buku tersebut diterbitkan, lalu ada stok yang mencatat jumlah buku yang tersedia, lalu tersedia yang merupakan status apakah buku tersebut bisa dipinjam atau tidak. Lalu yang terakhir ada klasifikasi sebagai foreign key terhubung ke tabel rak buku untuk mengelompokkan buku berdasarkan klasifikasi tertentu. Selanjutnya, kita memiliki entitas anggota. Entitas ini mempresentasikan anggota perpustakaan dengan atribut sebagai berikut. Pertama, ID anggota sebagai primary key berfungsi sebagai identitas unik anggota. Nama yang merupakan nama lengkap anggota, alamat yang mencakup alamat tempat tinggal anggota, nomor telepon yang berfungsi untuk menghubungi anggota, lalu tanggal pendaftaran yang menunjukkan kapan anggota mendaftar ke perpustakaan. Kemudian ada entitas staf yang mempresentasikan staf perpustakaan. Atribut yang terdapat dalam entitas ini meliputi ID staf sebagai primary key, identitas unik untuk setiap staf, nama yang merupakan nama staf, nomor HP berfungsi untuk menghubungi staf, email yang mencakup alamat email staf. Selanjutnya, kita memiliki entitas peminjaman yang mencatat setiap transaksi peminjaman buku. Atribut dalam entitas ini meliputi ID peminjaman sebagai primary key, identitas unik untuk setiap transaksi, ID anggota yang merupakan foreign key mengacu ke anggota yang meminjam buku, ISBN yang merupakan foreign key mengacu ke buku yang dipinjam, ID staff yang merupakan foreign key mengacu ke staf yang melayani peminjaman, tanggal pinjam yang menunjukkan tanggal peminjaman buku, due date yang mencatat tanggal jatuh tempo pengembalian buku, tanggal kembali yang mencatat tanggal aktual pengembalian buku. Selanjutnya, kita memiliki entitas denda yang mencatat informasi mengenai denda yang dikenakan atas keterlambatan pengembalian buku. Atribut dalam entitas ini meliputi ID denda sebagai primary key, ID peminjaman yang merupakan foreign key mengacu ke transaksi peminjaman yang terkait, tanggal pembayaran yang menunjukkan kapan denda dibayarkan, total yang mencatat jumlah nominal denda, status menunjukkan status pembayaran denda apakah sudah lunas atau belum lunas. Terakhir, ada entitas rak buku yang menyimpan informasi tentang rak buku di perpustakaan. Atribut dalam entitas ini meliputi no klasifikasi sebagai primary key, identitas unik rak buku, kategori yang mencakup kategori buku yang disimpan pada rak,
deskripsi lokasi yang menunjukkan lokasi rak di perpustakaan, kapasitas yang mencatat kapasitas maksimum rak buku. Hubungan antar tabel. Pertama, tabel buku terhubung dengan rak buku melalui kolom no klasifikasi. Kedua, tabel peminjaman memiliki relasi dengan buku melalui kolom ISBN dan dengan anggota melalui kolom ID anggota. Tabel denda memiliki relasi dengan peminjaman melalui kolom ID peminjaman. Untuk isi dari database setiap tabelnya bisa terlihat dari tabel buku dengan jumlah 1000, tabel anggota dengan jumlah 1000, dan tabel staf berjumlah 50, dan tabel lainnya. Selanjutnya, skema Entity Relationship Diagram atau ERD dirancang untuk sistem pengelolaan perpustakaan. Diagram ini menampilkan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas yang menjadi inti dari sistem. Pertama, buku. Entitas buku digunakan untuk mencatat informasi lengkap mengenai koleksi buku perpustakaan. Buku memiliki hubungan dengan entitas rak buku atau letak buku melalui atribut kategori, sehingga buku dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi fisik di perpustakaan. 2. Rak buku atau letak buku. Entitas ini mempresentasikan lokasi fisik rak-rak buku di perpustakaan. Hubungan ini memastikan setiap buku ditempatkan pada rak yang sesuai dengan kategorinya. Ketiga, anggota. Entitas anggota digunakan untuk mencatat data keanggotaan perpustakaan. Anggota memiliki hubungan langsung dengan peminjaman, di mana setiap anggota dapat meminjam lebih dari satu buku. Keempat, peminjaman. Entitas peminjaman mencatat setiap transaksi peminjaman buku. Hubungan dalam peminjaman many to many dengan buku. Setiap transaksi dapat mencatat beberapa buku dipinjam. Many to one dengan anggota. Satu anggota dapat memiliki beberapa transaksi. Many to one dengan staf, peminjaman dikelola oleh satu staf perpustakaan. Kelima, staf. Entitas staf mencatat informasi petugas perpustakaan. Hubungan dengan peminjaman menunjukkan bahwa setiap transaksi dilayani oleh staf tertentu. Keenam, denda. Entitas denda mencatat informasi mengenai denda keterlambatan. Hubungannya one to one dengan peminjaman. Satu transaksi peminjaman memiliki satu denda jika terjadi keterlambatan. Selanjutnya normalisasi. Silakan, Raden Roro. Lanjut ke normalisasi. Normalisasi adalah proses mengorganisasi data dalam tabel untuk mengurangi redundasi dan memastikan integritas data. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap first normal form, kemudian second normal form, dan yang terakhir third normal form. Normalisasi first normal form atau 1NF adalah langkah pertama dalam mengorganisasi data dalam sebuah database agar lebih terstruktur dan menghindari duplikasi data. Kriteria 1NF
Setiap kolom hanya berisi nilai tunggal atau atomik. Tidak boleh ada kolom yang menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu sel. Setiap baris bersifat unik dan memiliki kunci utama, primary key. Tidak boleh ada grup berulang dalam satu tabel. Contoh sebelum 1NF, misalkan kita memiliki tabel buku dengan kolom pengarang yang menyimpan lebih dari satu nama dalam satu sel. Pada contoh tersebut, kolom pengarang mengandung dua nama dalam satu sel, yang tidak memenuhi aturan 1NF karena tidak atomik. Untuk memenuhi 1NF, kita harus memisahkan data dalam kolom yang memiliki lebih dari satu nilai menjadi baris yang berbeda. Sebelum 1NF, kolom pengarang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu sel. Setelah 1NF, setiap nilai dipecah menjadi baris terpisah agar setiap kolom hanya berisi satu nilai atomik. Dengan normalisasi ini, data lebih mudah dikelola dan diproses dalam sistem database. Dalam implementasi database, perpustakaan Nexus berikut normalisasi first normal form, mulai dari tabel buku, tabel anggota, tabel staff, tabel denda, tabel rak buku, dan tabel peminjaman. Definisi second normal form atau 2NF, suatu tabel berada dalam 2NF jika tabel sudah memenuhi syarat first normal form atau 1NF, yaitu setiap atribut memiliki nilai atomik atau tidak ada multivalued attributes atau repeating groups. Semua atribut non-kunci sepenuhnya bergantung pada primary key, sehingga tidak ada ketergantungan parsial, di mana atribut bergantung hanya pada sebagian dari primary key. Pada tahap ini, kita harus menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan atribut yang bergantung sebagian pada primary key ke dalam tabel terpisah. Sebagai contoh, sebelum dilakukan normalisasi ke 2NF, kita memiliki tabel peminjaman seperti berikut. ID peminjaman 1, ISBN 12345, kategori teknologi, tanggal pinjam 2023, 1/10, due date 2023/01/17. ID peminjaman 2, 12346, ISBN fiksi, ISBN 12346, ISBN kategori fiksi, tanggal pinjam 2023/01/11, due date 2023/01/18. Pada tabel tersebut, terdapat ketergantungan parsial di mana kolom kategori bergantung langsung pada ISBN, bukan pada keseluruhan primary key ID peminjaman. Untuk mencapai bentuk 2NF, atribut yang memiliki ketergantungan parsial dipisahkan ke dalam tabel tersendiri. Dalam hal ini, kita memisahkan kategori ke dalam tabel lain yang hanya bergantung pada ISBN, seperti berikut. Tabel buku, ISBN 12345, judul, database, desain, penerbit, XYZ, tahun terbit 2020. Tabel kategori buku, ISBN 12345, kategori teknologi. Dengan demikian, tabel peminjaman hanya akan menyimpan informasi yang benar-benar bergantung pada ID peminjaman, sedangkan kategori buku tersimpan terpisah. Normalisasi ke 2NF membantu dalam mengurangi redundasi data karena kategori tidak perlu berulang dalam tabel peminjaman. Memperbaiki integritas data dengan memastikan bahwa setiap atribut berada di tabel yang tepat. Mempermudah pemeliharaan
karena perubahan pada kategori hanya perlu dilakukan di satu tabel. Normalisasi 3NF. Tabel berada dalam bentuk 3NF jika sudah memenuhi 2NF. Semua atribut non-kunci tidak memiliki ketergantungan transitif. Implementasi 3NF. Pada tahap ini, ketergantungan transitif dihilangkan. Contoh, sebelum 3NF, ketergantungan transitif antara ID peminjaman, ID anggota, dan nama anggota. Tabel memiliki atribut ID anggota dan nama anggota. Nama anggota bergantung pada ID anggota. Dan ID anggota bergantung pada ID peminjaman. Ini menunjukkan ketergantungan transitif. Setelah 3NF, tabel dipecah menjadi dua tabel, yaitu tabel peminjaman, ID peminjaman, ID anggota, tanggal pinjam, due date, lalu tabel anggota dengan ID anggota, nama anggota. Ketergantungan transitif dihilangkan karena nama anggota hanya bergantung pada ID anggota, bukan ID peminjaman. Pada tabel denda, ada kemungkinan status bergantung pada tanggal pembayaran. Jika status lunas, tergantung pada tanggal pembayaran. Jika hubungan ini ada, maka status perlu dipisahkan ke tabel baru. Oke. Untuk implementasi database-nya, kita akan mengetes. Kita bisa melihat di sini untuk tabel-tabelnya ada 6 tabel. Ada anggota, buku, denda, peminjaman, rak, buku, dan staff. Kemudian ini deskripsi dari staff tabelnya. Kita bisa mengoperasikan operasi SQL. Yang pertama, kita bisa mengupdate buku. Jadi buku dengan nomor ISBN sekian yang terdapat di tabel buku bisa diupdate stoknya dengan dikurangi jika ada peminjaman. Kedua, kita akan mencoba melihat isi dari tabel denda menggunakan select all from denda. Dan kita akan mengubah status denda yang tadinya belum lunas menjadi lunas jika anggotanya sudah membayar. Caranya, kita bisa melakukan update denda dengan set status lunas, kemudian dengan tanggal pembayaran disesuaikan, dan dengan di mana ID dendanya dicantumkan. Kita bisa mengecek ulang dengan ID denda yang PJ 00624 yang tadinya PJ DN 00499 yang tadinya belum lunas menjadi lunas. Kemudian kita masuk ke agregat. Agregat itu operasi yang digunakan untuk mengolah data dalam sebuah kolom menjadi satu nilai tunggal. Contoh fungsi agregat itu bisa sum itu buat menambahkan, average buat sum itu buat menyebelahkan, average itu buat rata-rata, count itu menghitung, min itu minimal atau angka yang paling minimum, kemudian max itu angka yang paling maksimal atau yang paling besar. Agregat ini digunakan untuk analisis data dan menghasilkan ringkasan informasi. Contohnya, kita akan menghitung total buku dari tabel buku. Kita bisa menggunakan perintah count, kemudian dalam kurung all. Jadi kita menghitung semua isi dari tabel buku.
Ternyata tabel buku itu ada berjumlah 1001. Kemudian kita eh, ambil contoh yang kedua, menggunakan sum atau kita menjumlahkan totalnya. Jadi jumlah total denda yang belum lunas. Caranya kita select sum, terus dalam kurung total, kita aliaskan namanya menjadi total denda belum lunas dari tabel denda, di mana seterusnya itu belum lunas. Ternyata jumlahnya itu ada 523.000. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan join. Join itu merupakan operasi yang menggabungkan data dari dua atau lebih dari tabel berdasarkan kolom yang sama. Jadi digunakan untuk menampilkan data yang terkait dari tabel yang berbeda. Kemudian di jenis-jenis eh, join itu ada inner join, left join, right join, dan full join. Kita akan mencoba mengimplementasikan dengan menampilkan data peminjaman dengan nama anggota dan judul buku. Caranya kita select peminjaman dengan yang ingin kita tampilkan yaitu ID peminjaman. Kemudian pada tabel anggota yang akan kita tampilkan itu nama, kita aliaskan menjadi nama anggota. Kemudian di tabel buku kita mengambil yang kolom judul, kita aliaskan menjadi buku underscore pinjam. Kemudian di tabel peminjaman kita ambil yang tanggal pinjam, kolom tanggal pinjam. Kemudian kita ambil juga yang due date atau waktu batas peminjaman. Dari tabel peminjaman kita join anggota dari tabel peminjaman. Lalu kita samakan ID anggotanya. Kemudian kita join dengan buku yang berada di peminjaman SBN. Kita samakan dengan buku yang SBN. Hasilnya akan seperti ini. Yang menampilkan peminjaman dengan nama anggota dan judul buku. Kemudian selanjutnya ada store prosedur. Store prosedur itu sekumpulan pernyataan SQL yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil dan dijalankan berulang kali dengan parameter yang berbeda. Gunanya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan database. Kita bisa melihat store prosedur yang sudah kami buat, yaitu prosedur tambah anggota. Kita bisa memanggil eh, store prosedur yang sudah dibuat dengan perintah call, kemudian diikuti dengan parameternya. Misalkan, untuk kita menambahkan tambah anggota, kita perlu parameter atribut seperti ID anggota, terus nama anggotanya, alamat, nomor HP, dan tanggal kita menjadi anggota. Kemudian masuk ke trigger. Trigger itu sebuah prosedur yang dijalankan secara otomatis ketika terjadi suatu peristiwa di database. Contoh peristiwanya ada insert, update, delete, digunakan untuk menjaga konsistensi dan integritas data dalam database. Contohnya, kami mengimplementasikan membuat trigger untuk mengurangi stok buku setelah peminjaman. Jadi ketika ada anggota yang meminjam buku, maka trigger akan berjalan untuk mengurangi stok buku yang dipinjam tersebut. Jadi, after insert di sini, itu maksudnya berarti trigger ini dijalankan setelah data baru ditambahkan ke tabel peminjaman. Kemudian yang no ISBN itu merujuk pada ISBN dari record baru yang dimasukkan ke tabel peminjaman. Kemudian ada trigger tambah denda setelah dikembalikan.
Jadi ketika kita tidak mengembalikan buku tepat waktu atau lebih dari batasnya, kita akan dikenai denda sebanyak 5.000 dikali per tanggalnya. Jadi ketika kita lebih dari tanggalnya, otomatis kita akan langsung didenda dan masuk ke database-nya. Kemudian selanjutnya ada optimisasi. Optimisasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem database dengan fokus pada efisiensi penyimpanan data dan kecepatan eksekusi query. Pertama, kita perlu mengidentifikasi query yang sering digunakan, seperti pencarian buku berdasarkan ISBN atau judul. Kemudian ada riwayat peminjaman berdasarkan ID anggota. Kemudian ada total denda yang belum dibayar. Jadi, indexing ini diterapkan untuk mempercepat eksekusi query pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian atau pengurutan. Dalam contoh ini kita sudah membuat indeks buku, itu di SBN dan nomor klasifikasi. Kemudian kita mencoba mengimplementasikan indeksingnya menggunakan explain. Menggunakan explain, select all dari tabel buku di mana ISBN dengan ISBN sekian. Jadi bedanya yang sudah menggunakan indeks dan sebelum menggunakan indeks adalah ketika sebelum menggunakan indeks, kita akan meng-scan semua yang ada di tabel buku sampai menemukan SBN yang kita cari. Bedanya dengan yang kita sudah indexing adalah kita sudah langsung menuju ke indeks yang kita cari. Jadi lebih efisien, efektif, dan lebih menghemat waktu. Jadi sekiranya begitu presentasi dari kami tentang basis data perpustakaan Nexus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.